tata usaha, bahwa kemarin kita belajar mengenai filosofinya dan sebagainya, kita sampai pada pengertian dan asas-asas PTUN gitu ya. Bahwa kalau kita bicara pengertian ya, hukum acara peradilan tata usaha ini pada dasarnya bisa disebut dengan hukum acara peradilan tata usaha pemerintah gitu ya. Lalu ada hukum acara peradilan administrasi negara, ada hukum acara peradilan administrasi, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan peradilan administrasi gitu ya. Pengertian-pengertian tersebut pada dasarnya ya terminologi tadi adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara bersengketa di pengadilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut ya. Sehingga kita bisa katakan atau kita bisa simpulkan bahwa hukum acara tata usaha negara merupakan hukum formil ya untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oke. Lalu pengaturan hukum formalnya ya secara teoritis dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ketentuan prosedur berperkara yang diatur bersama-sama dengan susunan kompetensi dari badan yang melakukan peradilan hukum material dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya ya. Yang kedua adalah ketentuan prosedur yang diatur tersendiri gitu ya. Artinya lingkup kewenangannya, prosedurnya diatur di dalam peraturan-peraturan yang sifatnya berdiri sendiri. Sebagaimana contoh misalkan terkait dengan PNPP gitu ya. Maka di situ ada keberatan atau banding administrasi. Maka itu adalah ketentuan yang diatur tersendiri. Yang mana nanti kemudian ketika sengketa melalui proses upaya administrasi itu tidak berjalan ataupun tidak menempatkan penyelesaian yang baik, maka bisa dibawa ke ranah hukum peradilan tata usaha negara, gitu ya. Jadi pada dasarnya di tiap-tiap undang-undang, gitu ya, memiliki pengaturan berkaitan dengan upaya administrasi. Jadi kalau upaya administrasi itu pada dasarnya di luar mekanisme peradilan. Nah, upaya administrasi itu secara di dalam Undang-Undang 5 tahun 86 gitu ya. Di situ dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah keberatan ya. Yang kedua adalah banding administrasi. Nah, perbedaannya kalau keberatan itu kepada atasannya gitu ya. Sedangkan banding administrasi itu keberatan pada lembaganya. Jadi lembaga itu dibentuk secara formal ya untuk menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang muncul. Nah, ketika lembaga atau keberatan itu dirasa belum mendapatkan keadilan di situ, gitu ya, maka pemohon bisa mengajukan gugatan ke tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara, gitu ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Namun di Undang-Undang 586 untuk sudah melakukan upaya administrasi maka peradilan pertamanya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi ini ada dua pengaturan yang berbeda gitu ya antara Undang-Undang 586 dengan Undang-Undang 30 tahun 2014. Lalu kalau kalian mau pakai yang mana? Pakai yang terbaru meskipun yang lama belum dicabut gitu ya. Dengar ya. Oke. Apalagi selain itu, nanti ada banyak. Ini saya akan ulas satu-satu. Oke. Lalu kemudian kita masuk di dalam asas, ya. Asas merupakan jantung dari peraturan hukum, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hierarki peraturan undang-undang Stoneborough, teorinya Han Nawiaski maupun Han Kelsen, gitu ya, bahwa asas itu sifatnya abstrak, nah, kan gitu ya. Alasan untuk merupakan alasan hukum yang paling luas dari peraturan hukum, ya, asas juga merupakan alasan yang rasiolegis dari peraturan hukum yang menjadikannya hukum bukan hanya kumpulan peraturan, tetapi lebih mengandung nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan etis, gitu ya. Jadi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang tetap di dalam dan
belakang sistem. Jadi di belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau putusan hakim, gitu ya. Kemudian asas hukum acara tata usaha negara yang pertama adalah asas praduga rahmatullah, bahwa setiap tindakan pemerintah dianggap rehmatus sampai adanya pembatalan. Jadi tetap dianggap masih berlaku sampai putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap memutus berbeda. Nah, memutus berbeda artinya kalau permohonan dari gugatan itu dikabulkan oleh hakim, nah, sehingga keputusan tun tersebut batal, gitu ya. Kemudian asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tun, ya, yang disengketakan kecuali kepentingan yang mendesak dari penggugat, ya. Pasal 67 ayat 1 dan 4 huruf A, gitu ya. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas nih untuk yang pasal 67. Kemudian ada asas audi ad partem, ya, asas kesatuan beracara sejenis dan pemeriksaan peradilan judek faksi kecuali di Mahkamah Agung, ya. Kalau di Mahkamah Agung yaitu judek juris, gitu ya. Kemudian asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan yang terakhir asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, biaya ringan, ya. Sederhana dalam hukum acara, cepat dalam waktu, murah dalam biaya. Kemudian asas hukum hakim itu aktif, ya. Itu hal ini yang berbeda dengan hukum acara perdata, di mana hakim dalam hukum acara perdata itu sifatnya pasif karena yang dicari adalah kebenaran formil. Sedangkan tata usaha negara itu sama dengan asas hakim itu aktif, bahwa pidana dan tun, ya, itu adalah mencari kebenaran material, gitu ya. Dalam rapat permusyawaratan untuk menentukan gugatan dapat diterima atau tidak yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, pemeriksaan persiapan untuk memeriksa kejelasan gugatan, ya, hakim dapat memerintahkan tergugat memberikan informasi yang dibutuhkan penggugat. Nah, disinilah perbedaan yang nyata antara hukum acara perdata dan tata usaha negara, gitu ya. Meskipun bahasanya adalah gugatan, meskipun pihaknya disebut dengan penggugat dan tergugat, namun berbeda, bahwa tergugat di sini oleh kewenangannya hakim, ya, harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggugat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari keseimbangan antara kedua belah pihak. Nah, sebelum adanya Undang-Undang 586, ya teman-teman, bahwa ketika ada masyarakat yang untuk mencari keadilan berhadapan dengan pemerintah, ya, maka dia akan membawa kasusnya ini ke pengadilan negeri dalam kasus hukum acara perdata, gitu ya. Nah, di dalam hukum acara perdata, kedudukan para pihak ini menjadi tidak seimbang. Karena apa? Yang dicari adalah kebenaran formil. Nah, ada hal-hal, ada informasi yang pada pihak penggugat. Nah, hal ini yang hakim hukum acara hukum acara perdata, kamu tergugat tolong kasih, nah itu nggak bisa. Berbeda dengan PT-UN, ya, PT-UN hak untuk menekan pihak tergugat untuk memberikan informasi, peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan hal itu, gitu ya. Nih. Kemudian asas yang ke-8 adalah asas terbuka untuk umum. Ya, semuanya pasti tahu bahwa dalam persidangan pada dasarnya yaitu terbuka untuk umum, dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, dalam hal kasus-kasus tertentu memang itu dalam keadaan tertutup, gitu ya, kayak kasus kesusilaan, perceraian dan sebagainya, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas yang ke-9, yaitu berarti ada tingkatan dari pengadilan tingkat pertama di PT-UN,
Ada tingkatan pengadilan yang kedua, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan terakhir yaitu Mahkamah Agung, gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan. Sengketa administrasi dan sedapat mungkin diupayakan dulu penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat atau upaya administrasi, gitu ya. Dan yang ke-11 adalah asas objektivitas, ya. Hakim atau panitera apabila terikat hubungan saudara meskipun telah bercerai dengan tergugat atau menggugat atau penasihat hakim dengan panitera atau hakim panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketa, maka di sini hukum untuk mengundurkan diri. Itu sampai mau ditanyakan dulu, kita lanjut. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara. Ya, tadi sudah saya singgung. Ya, ada seperangkat peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap di muka pengadilan, serta hukum administrasi negara material, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian lebih dahulu mengerti unsur-unsur yang melengkapinya. Menurut Marbun, setidaknya terdapat 5 unsur dalam peradilan administrasi. Yang pertama adalah adanya suatu instansi atau badan yang netral yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat suatu peristiwa hukum konkret yang memerlukan kepastian hukum. Ya. Lalu yang ketiga adalah terdapat suatu peristiwa hukum yang abstrak dan mengikat umum, ya, peraturan administrasi negara, gitu ya. Kemudian adanya sekurang-kurangnya dua pihak, ya, penggugat dan tergugat. Terus yang selanjutnya adalah formal atau hukum acara PT UN, gitu. Oke, terkait dengan sekurang-kurangnya dua pihak ini, pada dasarnya ada hal-hal yang sifatnya tertentu, itu bentuk putusannya dalam bentuk penetapan. Kalau kita bicara gitu ya, misalkan kayak pergantian jenis kelamin, ya, pergantian nama dan sebagainya, itu kan harus melalui penetapan pengadilan di hukum acara perdata. Nah, terkait dengan PT UN juga sifatnya permohonan. Nah, di mana penetapan ini, ya, itu berkaitan misalkan satu, ketika pejabatun, ya, pejabatan itu ya direktur, ya, dirjen, menteri dan sebagainya itu, gitu ya, kepala daerah, gubernur, kepala kota dan kabupaten, gitu ya, memiliki kewenangan untuk diskresi dan dia harus melakukan penetapan, ya, fiktif positif. Nah, ini bisa dilakukan. Tuh, ya. Jadi tidak tadi, ya. Contoh, misalkan apa namanya? Direktur BUMN, ya. Pada waktu PP 27, ya, PP tahun 2020 ada kebijakan yang sifatnya sih, karena
dibutuhkan tadi reagen dari PD POM, terus terkait dengan apa namanya alat-alat gitu ya. Jadi ada situasi atau kondisi yang seperti itu. Yang kedua, misalkan dari permohonan gugatan atau pemohon penggugat, atau kita bisakan orang yang mengajukan, seseorang itu sudah mengajukan permohonan, ya misalkan izin membuat acara perkawinan. Nah, ketika dianggap dikabulkan ini harus dilandasi dengan tadi mengajukan permohonan ke PT UN setempat bahwa ini adalah dalam konteks fiktif positif. Nah, gitu ya. Jadi ini harus teman-teman harus jeli atau harus paham gitu ya alur administrasinya. Gitu. Jadi ketika nanti kita akan bicara mengenai apa itu fiktif negatif, apa itu fiktif positif. Nah, ini sering keluar ujian nih kedua hal ini ya. Oke. Ini adalah sumber hukum formil gitu ya. Di dalam Undang-Undang 586 ya. Lalu ada Undang-Undang 9 tahun 2004, Undang-Undang 51 tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang 48 tahun 2009, Undang-Undang 14 tahun 85, perubahannya 3 tahun 2009. Lalu HIR, RBG, kemudian PP 791, kemudian Undang-Undang 586, ya beberapa aturan juknis, SEMA dan sebagainya. Nah, latar belakangnya ya urgensi hukum administrasi yaitu terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum gitu ya, negara hukum material bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib gitu ya. Pemerintah diberikan wewenang melakukan perbuatan pemerintah yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan ya. Terdapat kemungkinan benturan kepentingan antara warga negara dengan pemerintah sehingga perlu peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya. Tujuannya yaitu memberikan perlindungan hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu ya dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut ya. Keterangan pemerintah dalam sidang paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986. Kemudian adalah menurut Cahlan Basah tahun 1985 halaman 154 gitu ya. Tujuan peradilan administrasi yaitu untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum bagi rakyat maupun bagi administrasi negara ya, aparaturnya. Dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu gitu. Kemudian ini adalah penyelesaian sengketa PTUN pada mulanya berawal dari adanya tindakan pemerintah atau pejabat TUN. Nah, adanya tindakan pemerintah, maka tidak akan pernah ada sengketa TUN. Ya. Tindakan pemerintah apakah yang menjadi pangkal sengketa TUN? Gitu ya. Jadi tindakan ini tidak hanya perbuatan dalam bentuk keputusan TUN, ya, ataupun tindakan faktual. Nah, jadi ada dua nih, ya. Kalau keputusan TUN itu sifatnya tertulis, gitu ya, konkret individual final, ya, memiliki akibat pada yang bersangkutan. Yang kedua adalah tindakan faktual. Tindakan faktual itu ya tadi saya memberikan contoh kemarin itu adalah misalkan Jaksa Agung menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM terhadap kasus Semanggi. Nah, hal ini itu bisa dilakukan gugatan PT-UN, gitu ya. Kemudian ada fungsi PT-UN, ya.
Sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah, badan atau pejabat TUN dengan rakyatnya. Orang per orang, badan hukum perdata, selain upaya administrasi yang tersedia, gitu ya. Kemudian adalah jenis-jenis tindakan pemerintah, ya, melakukan perbuatan material atau faktual, ya, membuat selokan, memotong pohon, melebarkan jalan dan sebagainya. Lalu mengeluarkan peraturan, reguling, ya, undang-undang, PP, Perda, KTP dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah mengeluarkan keputusan atau seeking, ya, mengangkat si A jadi pegawai, memecat si B, ya, dan sebagainya. Nah, ketika berkaitan yang poin yang ketiga, ya, maka itu bisa mengajukan perbuatan hukumnya ke PT UN, gitu ya. Ini kalau mengeluarkan peraturan misalkan perda bertentangan dengan undang-undang, ya mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung, gitu ya. Melakukan perbuatan material faktual, ya, membuat selokan, memotong pohon dan sebagainya. Tapi ketika tidak, ya, ketika misalkan ada orang naik motor kejatuhan pohon, nah, padahal pemerintahan daerah itu punya kewajiban untuk memangkas pohon yang sudah tua, maka yang menjadi korban tadi, ya, yang kejatuhan pohon tadi, bisa minta ganti rugi kepada pemerintahan daerah melalui mekanisme apa? Gugatan. Gugatan mana? Gugatan hukum acara perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum. Gitu ya, teman-teman. Jadi dari perbuatan tindakan pemerintah, maka jalurnya itu berbeda-beda, gitu ya. Hanya yang di poin ketiga saja yang bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu penjelasannya. Nah, ini sudah sempat kita bahas, mungkin saya next saja gitu ya. Nah, mungkin ini saya terangkan sedikit saja ya. Hakim itu aktif sama sudah saya jelaskan. Terdapat tenggang waktu yang mengajukan gugatan, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan keputusan TUN. Nah, sekarang kalian cari apa itu keputusan TUN. Coba cari di dalam Undang-Undang 586. Sudah ketemu? Siapa yang mau bicara? Silakan. Keputusan TUN adalah halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan untuk keputusan TUN? Izin, Pak. Ya, silakan. Keputusan atau keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Itu diatur di dalam Undang-Undang 586. Perubahannya di Undang-Undang 9 tahun 2004, coba buka. Ada? 9 tahun 2004 ada nggak? Apa keputusan itu adalah?
9 tahun 2004 sudah ada yang ketemu? Ada nggak? Nggak ada. Di 9 tahun 2004 tidak mengatur mengenai pengertian. Coba lihat Undang-Undang 51 tahun 2009. Ada yang ketemu? Ada, Pak. Coba dibacakan. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Itu Undang-Undang 51 ya. Undang-Undang 51 tahun 2009. Oke. Coba kalian buka Undang-Undang 30 tahun 2014. Di situ ada pengertian keputusan tun. Di pasal-pasal di bagian belakang. Ada 5 unsurnya. Ketemu? Ketemu, Pak. Ya, silakan. Bacakan. Yang harus dimaknai sampai huruf F itu ya, Pak? Pasal Coba 80. dibaca dulu. Dibaca dulu. Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, D. Bersifat final dalam arti lebih luas, E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau F. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat, bagi warga masyarakat. Jadi, gitu ya. Dari Undang-Undang 5, Undang-Undang 9, Undang-Undang 51, gitu ya. Di situ masih sifatnya pemerintah, gitu ya. Artinya bahwa kita bicara mengenai gugatan dan sebagainya, keputusan tun itu kaitannya dengan pemerintah. Namun, ya, dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 2014, keputusan tun itu sifatnya menjadi lebih luas. Ya, yang semula harus tertulis, sekarang tindakan faktual saja itu bisa dilakukan gugatan tun. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkupnya yang semula hanya bidang eksekutif, ini bisa saja sampai ke bidang legislatif maupun yudikatif. Gitu. Jadi sikapnya atau perbuatannya sangat luas sekali. Lalu adanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Namun tidak terbatas atas undang-undang itu saja cakupannya, tetapi jauh lebih luas daripada itu, gitu ya. Sehingga perbuatan pejabat tun, gitu ya, itu pada dasarnya lebih pada perlindungan ya kepentingan masyarakat, individu maupun bersama, itu ya. Jadi sehingga kalau kita nanti ujian ada kalimat gini, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan keputusan tun,
Nah, sehingga kalian bisa menjawab tuh panjang lebarnya nilai maksimalnya, gitu ya. Itu ceritanya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup? Cukup. Oke. Ada proses dismisal ya oleh ketua pengadilan tun. Artinya di sini untuk melihat apakah kompetensi absolut dari pengadilan tun punya kewenangan untuk memutus ya. Kemudian di sini menunjuk hakim majelisnya gitu ya dalam proses dismisal ini gitu ya. Kemudian setelah ditunjuk ya, maka masuk dalam proses namanya pemeriksaan persiapan. Ya, pemeriksaan persiapan ini, gitu ya, sudah ada hakim majelis yang ditunjuk tadi, ya, maka hakim majelis tadi dapat memanggil para pihak, baik penggugat dan tergugat, untuk melihat keseimbangan, ya, ada hal yang dibutuhkan oleh penggugat atau tidak dan sebagainya gitu ya, sehingga itu masuk di dalam proses pemeriksaan persiapan. Kemudian gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tun ya terkait dengan asas presumption justice causa. Lalu asas pembuktian bebas terbatas, tidak ada gugatan rekonvensi, ini yang berbeda dengan hukum acara perdata gitu ya. Tidak ada putusan first take ya, juga sama. Lalu PT Tun dapat menjadi pengadilan tingkat pertama ya, ini berkaitan tadi jika ada upaya administrasi ya, maka bisa saja pengadilan tata usaha negara, tinggi tata usaha negara itu menjadi peradilan tingkat pertama. Lalu putusan PT UN bersifat erga omnes itu. Kemudian kita masuk di dalam asas pokok peraturan, asas mengikat secara publik ya. Jadi pada dasarnya putusan peraturan bukan hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, melainkan mengikat siapa saja. Seharusnya tidak mengenal intervensi. Namun di dalam pengadilan tata usaha negara dikenal itu namanya intervensi, diatur di dalam pasal 83. Nah, silahkan kalian buka pasal 83 Undang-Undang 586-nya. Sudah ketemu? Udah ketemu belum? Udah lihat belum? Sudah, Pak. Udah. Belum. Nah. Sudah, Pak. Penjelasannya udah ketemu? Sorry kok 86 ya. 83 ya? Apa namanya tanggal apa sih? Aku lupa. Bentar. Oh, saksi nih. Oh iya. 83, sorry. Iya, 83. Udah ketemu? Kelihatan nggak? Mana tadi?
Oh iya. Di share screen saya kelihatan nggak? Atau nggak kelihatan, Pak? Lihat, Pak. Kelihatan. Nah, nih ya. Jadi di dalam pasal 83 penjelasan, gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan pihak intervensi adalah kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikut sertakan. Jadi untuk ikut serta maka pihak ketiganya itu yang aktif, atau diikut sertakan itu dalam konteks bahwa ya harus ditarik karena kepentingannya juga dibutuhkan di dalamnya, gitu ya. Dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Maksudnya pihak ketiga tersebut dalam hal ini sebagai berikut. Yang pertama, pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan atas putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan, ya. Yang kedua, untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan pendapatnya atau alasannya serta hal yang dituntut, ya. Putusan sela pengadilan atas permohonan tersebut ya dimasukkan dalam berita acara sidang. Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara yang disebut dengan penggugat intervensi. Ya, ingat bahwa dia dianggap sebagai pihak yang mandiri. Apabila permohonan itu tidak dapat dikabulkan, maka terhadap putusan sela pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Ya, sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dalam mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan, asalkan ia dapat mengajukan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu. Gugatannya hanya memenuhi syarat. Yang pertama, contoh. 1. Menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang bersifat pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena adanya memperoleh sertifikat si A itu tidak melalui proses peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa kepentingannya untuk mempertahankan dan membela haknya, ia merasa paling berhak atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah tersebut. Ini contohnya. Lalu yang selanjutnya adalah ada kalanya masuk pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara dimaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperoleh posisi hukum dalam sengketa. Contoh, A menggugat keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah kepada C. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan C dapat ditarik dari prosesnya bergabung untuk memperkuat posisi gugatannya. Sehingga di sini kedudukan C dalam proses itu menjadi penggugat dua intervensi, gitu ya. Atau contoh, A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A dalam pencabutan tersebut berdasarkan laporan C. Ya, ini kasus yang berbeda ya, yang menyatakan bahwa ia berhak atas tanah tersebut, maka pihak tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung menjadi tergugat dua intervensi. Jadi posisi C ini adalah dulunya adalah si pemilik tanah, kalau yang C ini yang bawah itu adalah dia pemilik tanah, gitu ya. Sama-sama pemilik tanah, tetapi yang bedanya yang di atas A membeli dari tanah C, sedangkan C ini sama A saling mengklaim ya bahwa tanah sertifikat tanah yang dia miliki adalah yang paling benar. Sehingga di sini kantor pertahanan itu mengajak C untuk
ikut gitu ya untuk melawan si A gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi prakarsa oleh hakim yang memeriksa. Jadi kalau yang pertama itu adalah sukarela gitu ya. Yang kedua adalah diminta oleh para pihak dan yang terakhir yang minta adalah hakim gitu ya. A menggugat Kota Madia agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan pengadilan atas gugatan tersebut menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut, mempertahankan haknya, hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas prakarsanya sendiri. Dalam hal demikian, maka hakim yang memeriksa perkara itu, prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin izinnya mendirikan bangunan dibatalkan tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat dua intervensi. Oke. Kemudian kita selanjutnya kembali ke slide ya. Kemudian putusan tata usaha negara diumumkan di media massa. Ya, ini terkait dengan eksekusinya, gitu ya. Nanti diatur dalam pasal 116. Oke. Bahwa setiap putusan tun harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh pengadilan. Gugatan tidak menunda keputusan tun, ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Lalu pembatalan keputusan tun bersifat estans, ya. Anything bar. Kemudian ada pembuktian bebas, ya. Ya, bentar. Kita kembali sedikit ke sini. Pasti kalian pertama bertanya-tanya. Pembatalan keputusan tun bersifat ekstan, artinya adalah sekarang juga, gitu ya. Jadi ketika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusan tun tersebut waktu terbitnya materi dan putusan pengadilan tadi, ya, maka langsung dianggap berlaku, ya. Jadi nanti untuk penjelasannya nanti akan saya share materinya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan ekstan dan ekstans gitu ya. Itu ada di dalam mata kuliah hukum administrasi sebetulnya. Gitu. Udah terima teman-teman? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kemudian adalah pembuktian bebas. Ya, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan penilaian pembuktian. Ya, berbeda dengan perdata, di mana beban pembuktian diletakkan pada para pihak. Gitu ya. Lalu ada hakim aktif. Ya, ini sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena ini materi untuk selanjutnya nih. Saya cukupkan dulu nih. Nanti kalau kebanyakan nanti nggak ada yang masuk lagi. Oke, yuk. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan salah satu tindakan dalam PT-UN, yaitu tindakan faktual, pemahaman terkait contoh kasusnya itu seperti apa ya, Pak? Serta apabila ternyata tindakan faktual tersebut yang digugat, itu bagaimana cara pejabat tun melakukan pembuktian bahwa tindakan tersebut dilandasi dari undang-undang. Pemahamannya bagaimana ya, Pak? Oke. Bahwa terkait dengan kasus yang Jaksa Agung itu, ya, itu bahwa sebagai aparat penegak hukum, ya, dilihat dari Undang-Undang Kejaksaan dan sebagainya, perbuatan
atau tindakan faktual yang dilakukan jaksa agung tadi itu tidak mencerminkan ya sebagai aparat penegak hukum ya, karena diatur di dalam undang-undang kejaksaan dan sebagainya bahwa dia harus memberikan kepastian hukum bagi korban gitu ya. Korban di sini siapa? Ya orang-orang yang terkena kasus Semanggi itu ya, bahwa itu tidak terjadi pelanggaran HAM berat dan sebagainya, itu merupakan mencederai tadi dalam konteks peradilan pidananya gitu ya. Sampai sekarang kasus-kasus itu ya masih berjalan gitu. Nah, terkait dengan pelanggaran HAM ya, itu memang unsur-unsurnya ada, sudah dibuktikan gitu, bahwa di situ harus ada, tadi bisa dikatakan apa namanya, adanya perbuatan melawan hukum ya, terus kemudian adanya sistemik ya, dan perbuatan itu sudah ada strukturnya, struktur sistemik dan pasif kan gitu ya, dan itu unsur-unsurnya harus dibuktikan gitu. Ini yang menjadikan di dalam gugatan itu masuk di dalamnya. Nah, tindakan faktual ya itu sebagai pejabat negara seharusnya mencerminkan penegakan hukumnya gitu. Jadi mana nih ya yang sesuai asas, mana yang tidak sesuai asas dan sebagainya ya. Kalau terkait dengan keuangan negara ya, ini memang tindakan faktual ini tidak begitu terlihat. Berbeda dengan di sisi kalau bidang penegakan hukum gitu ya, kejaksaan, kepolisian gitu ya, dan sebagainya. Apa namanya, seperti kemarin tuh pembinaan lapas dan sebagainya, itu terlihat ya bahwa di situ ada aturannya dan sebagainya. Terus apakah mungkin terkait dengan pejabat TUN itu di bidang keuangan negara dilakukan gugatan? Mungkin gitu ya. Seperti halnya kemarin kasus yang ada di Papua, ketika Papua terjadi kerusuhan, terus tiba-tiba internet di Papua dimatikan atau hilang. Nah, itu juga bisa dilakukan gugatan ke PT UN juga. Dan pada waktu itu kalau nggak salah Presiden Jokowi dalam gugatan tersebut kalah. Jadi memang nah bentar ya teman-teman, saya ada telepon. Bentar ya.
Gini teman-teman, ini kan saya lagi jadi panitia SKD. Dimatiin dulu recordingnya.